Jadi kita jual. Jadi jangan kau yang ngatur. Itu saya nggak mau kan brengsek di Singapura. Dipikir kita bodoh aja. Dia tenderin perusahaan-perusahaan. Suatu pagi di Singapura, orang-orang bangun tidur ngidupin lampu, tapi kok nggak nyala. Mesin-mesin di pabrik mati, internet lemot, harga barang naik. Sementara itu di Kartanegara, Pak Prabowo lagi nyantai sambil minum kopi, baca berita Singapura krisis energi. Kenapa bisa gini? Karena Indonesia akhirnya menghentikan ekspor energi murah ke Singapura. Nggak ada lagi gas murah, nggak ada lagi listrik subsidi. Singapura yang selama ini nyaman banget dengan pasokan dari Indonesia, sekarang harus cari alternatif yang lebih mahal. Tapi tunggu dulu, ini bukan cuma soal Singapura yang kelimpungan. Ini tentang Indonesia yang akhirnya sadar bahwa selama ini kita itu rugi besar. Jadi kebijakan ini bukan cuma soal ekonomi, tapi juga tentang geopolitik, strategi energi, dan bagaimana kita bisa keluar dari mentalitas murah untuk orang lain, mahal untuk diri sendiri. Sekarang mari kita bahas lebih dalam, kenapa Indonesia mengambil langkah ini, apa dampaknya buat Singapura, dan yang lebih penting, apakah kita benar-benar siap untuk mandiri. Jadi gini, selama bertahun-tahun Indonesia ini ibarat warung kopi di pinggir jalan yang jualan murah banget ke pelanggan tetapnya, Singapura. Gas alam dijual murah, listrik dikirim ke sana dengan harga yang lebih murah daripada yang kita pakai sendiri. Tapi lucunya saat kita butuh BBM, kita malah beli dari Singapura dengan harga mahal. Kenapa kita yang jadi rugi? Tapi sekarang Indonesia nggak mau lagi jadi mesin ATM buat negara lain. Prabowo datang dengan kebijakan stop ekspor gas murah. Hasilnya Singapura langsung panik. Negara kecil yang ekonominya tergantung sama pasokan energi dari luar ini, sekarang mulai kelabakan cari cara biar tetap bisa nyalain lampunya. Ini bukan cuma soal ekonomi, ini adalah langkah strategis yang bisa mengubah peta geopolitik Asia Tenggara. Dan sekarang pertanyaannya bukan lagi apa yang bisa Indonesia berikan ke Singapura, tapi bisakah Singapura bertahan tanpa Indonesia? Dan kalau Singapura bingung, yaitu urusan mereka. Jadi intinya gini, negara yang menguasai energi menguasai dunia di sekitarnya. Dan ini sudah terjadi di Rusia ke negara sekitarnya di Eropa. Nah sekarang negara kecil yang ekonominya sangat bergantung pada sumber daya dari luar ini menghadapi ancaman serius. Harga listrik akan melonjak, biaya operasional industri naik, dan kebijakan ekonominya goyah. Dan semua ini terjadi karena satu keputusan berani dari Presiden Prabowo Subianto, yang pada akhirnya hal ini berpotensi menjadikan Indonesia penguasa baru dalam dinamika energi regional. Keputusan Presiden Prabowo untuk menghentikan ekspor gas dan listrik murah diumumkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden pada 20 Januari 2025. Pengumuman ini dilakukan bersamaan dengan peresmian 37 proyek strategis ketenagalistrikan nasional yang mencakup 26 pembangkit listrik dan 11 transmisi, serta gardu induk di 18 provinsi. Ini adalah sebuah simbol bahwa Indonesia kini serius dalam membangun kemandirian energinya. Tapi kenapa keputusan ini begitu mengejutkan? Karena coba kalian pikirin, selama bertahun-tahun Indonesia terus mengalirkan gas murah ke Singapura yang mencapai 160-180 miliar British thermal unit per hari. Dari jumlah ini hampir 60% pasokannya berasal dari Indonesia. Dan yang lebih menyakitkan, harga gas yang dijual ke Singapura ternyata lebih murah dibandingkan harga di dalam negeri. Sementara itu Indonesia justru mengimpor BBM dari Singapura dengan harga yang jauh lebih tinggi. Artinya selama ini ada ketidakseimbangan yang merugikan Indonesia. Negara ini menjual gas murah, lalu membeli BBM mahal dari Singapura. Miris banget kan? Buat Singapura, keputusan ini adalah pukulan telak. Negara yang tidak memiliki sumber daya alam sendiri, selama ini mengandalkan impor untuk bertahan. Kini tanpa gas murah dari Indonesia, Singapura harus buru-buru mencari pemasok baru. Dan masalahnya mencari energi murah itu tidak gampang. Mereka bisa impor dari Australia dan Qatar, tapi harganya jauh lebih mahal. Mereka bisa beralih ke energi terbarukan, tapi itu butuh waktu dan investasi besar. Singkatnya, Singapura dalam keadaan genting. Dan bukan hanya Singapura yang kena dampaknya, Malaysia dan Timor Leste juga menghadapi tantangan besar karena selama ini bergantung pada energi Indonesia.
Malaysia meskipun punya sumber energi sendiri, tetap menjadikan pasokan dari Indonesia sebagai bagian dari kebijakan energi nasionalnya. Timur Leste, yang baru mulai merancang kemandirian energi, harus berpikir keras bagaimana bertahan tanpa pasokan dari Indonesia. Kebijakan ini menandakan satu hal, Indonesia kini menjadi pemain utama dalam politik energi di Asia Tenggara. Sekarang Israel diramalkan akan menyerang ladang-ladang minyak Iran. Tapi nggak hanya itu, Indonesia juga sedang mengembangkan energi terbarukan. Jika negara lain masih sibuk mencari cara untuk mengatasi krisis energi, Indonesia sudah melangkah lebih jauh. Prabowo melihat bahwa Indonesia punya potensi besar dalam biofuel, terutama dari jagung, tebu, dan kelapa sawit. Produk unggulan seperti B100, biodiesel 100% dari kelapa sawit, membuktikan bahwa Indonesia siap memasuki era baru dalam transisi energi bersih. Dengan strategi ini, Indonesia tidak hanya akan memenuhi kebutuhan dalam negeri, tapi juga menjadi pemasok utama energi terbarukan untuk Asia dan Eropa. Dan ini bukan cuma soal ekonomi, ini juga soal geopolitik dan pertahanan. Sejarah membuktikan, negara yang menguasai energi menguasai dunia. Coba lihat Rusia dalam konfliknya dengan Ukraina. Rusia memutus pasokan gas ke Eropa sebagai strategi politik dan efeknya luar biasa. Harga energi melonjak, ekonomi negara-negara Eropa terguncang, dan mereka harus berpikir ulang soal ketergantungan pada Rusia. Indonesia sedang berpotensi melakukan hal yang mirip, tapi dalam skala yang berbeda, dengan menghentikan ekspor energi murah. Indonesia mengamankan sumber dayanya sendiri, memperkuat ekonominya, dan menegaskan posisinya di panggung dunia. Langkah ini sejalan dengan prinsip bahwa kemenangan dalam sistem pertahanan berada di tangan mereka yang menguasai energi. Jadi keputusan Presiden Prabowo ini bukan sekedar soal ekonomi, tetapi juga strategi geopolitik yang cerdas. Dan menariknya, ini bukan hanya soal gas atau listrik. Prabowo juga mengambil kebijakan penting dalam hal devisa hasil ekspor atau DHE. Dulu setiap tahun triliunan rupiah dari Indonesia mengalir ke Singapura. Tahun 2024 aja aliran dana dari Indonesia ke luar negeri mencapai angka yang mencengangkan. Ke Singapura 4.806 triliun, setara 54% dari PDB Singapura. Ke Amerika Serikat 47 triliun, ke Tiongkok 931,8 triliun. Dengan kebijakan baru ini, eksportir wajib menempatkan devisa mereka di bank nasional minimal selama 1 tahun. Nah, ini artinya uang yang selama ini kabur ke luar negeri, sekarang harus berputar di dalam negeri. Dan bagi Singapura ini berarti kehilangan sumber dana segar yang selama ini menopang sistem perbankan dan ekonominya. Analoginya, mereka kehabisan darah segar untuk berdiri, dan Indonesia siap jadi pemimpin baru dalam geopolitik energi di Asia. Nah, seolah-olah ini memulai perang ekonomi dengan strategi yang cerdas. Presiden Prabowo emang gak bisa diremehkan soal strategi, keren kan? Iran mengatakan kalau ladang minyak dan gas mereka diserang, mereka akan balas menyerang ladang-ladang minyak gas sekutu-sekutu Amerika. Indonesia akhirnya sadar kalau selama ini kita lebih sering jadi tukang servis energi buat negara lain, sementara rakyatnya sendiri harus bayar lebih mahal. Nah, keputusan Presiden Prabowo untuk menghentikan ekspor energi murah bukan cuma soal langkah ekonomi, tapi juga pernyataan tegas. Indonesia nggak mau lagi jadi mesin ATM buat negara lain, atau bahkan kita nggak mau lagi jadi sapi perah. Dampaknya Singapura goyang, negara kecil yang selama ini hidup nyaman dengan pasokan energi murah dari Indonesia yang kita suapin dengan harga murah, sekarang harus berpikir keras gimana caranya bertahan kalau mereka impor dari Australia dan Qatar, harganya jauh lebih mahal. Nah, sementara itu Indonesia justru beralih ke energi terbarukan, memperkuat ketahanan ekonomi, dan memastikan sumber daya kita lebih banyak dinikmati sendiri. Bukan cuma itu, kebijakan devisa hasil ekspor atau DHE juga bikin uang yang selama ini ngalir ke luar negeri sekarang tetap berputar di dalam negeri. Singapura kehilangan sumber dana besar, sementara Indonesia justru makin mandiri.
Jadi mari kita rangkum. Indonesia menghentikan ekspor energi murah ke Singapura. Singapura panik. Indonesia mengembangkan biofuel dan energi terbarukan. Masa depan energi lebih kuat. Indonesia menerapkan kebijakan devisa hasil ekspor. Uang tetap di dalam negeri. Indonesia tidak lagi mau jadi pemberi diskon besar bagi negara lain. Ekonomi nasional semakin mandiri. Dunia kini menyaksikan lahirnya kekuatan baru dalam peta energi global. Indonesia yang dulu hanya menjadi pemasok energi murah bagi negara lain, kini berani mengambil kendali atas kekayaannya sendiri. Dan sekarang pertanyaannya bukan lagi apa yang bisa Indonesia berikan ke Singapura, tapi bisakah Singapura bertahan tanpa Indonesia? Nah, diskusikan pendapat kalian di kolom komentar video ini, karena diskusi kalian yang akan membawa topik ini jauh lebih berkembang. Dan subscribe WikiWek jika kalian suka dengan pembahasan geopolitik Indonesia di mata dunia. Terima kasih.